Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Apa kalian sudah sarapan pagi? Belum, Bu. Kenapa belum? Malas, Bu. Takut sakit perut. Besok-besok kalau mau pelajaran itu dimulai pagi, sebaiknya kita makan sarapan pagi dulu supaya berenergi. Biar Baik, fokus Bu. dalam pembelajarannya. Baik. Bella, sebelum kita masuki pelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Semoga pelajaran hari ini hikmat dan berjalan dengan lancar. Kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya, biar kita tambah bersemangat dalam proses pembelajaran hari ini, Ibu akan menampilkan video, yaitu video nyanyi lagu kebangsaan kita. Apa kalian tahu apa lagu kebangsaan kita? Bagus, lagu Indonesia Raya. Dan juga nanti Ibu akan memutarkan lagu Garuda Pancasila dan juga lagu tentang matahari.
matahari bersinarlah terang, burung-burung pun berkicau riang, harum semerbak bunga berkembang, tandanya hari mulai siang. Maha kuasa Tuhan yang esa, yang telah menurunkan rahmat-Nya. Tuhan pengasih, Tuhan penyayang, mari bersyukur kepada-Nya. Matahari sumber kehidupan, sumber energi yang utama. Cahayanya bersinar terang, pohon-pohon menari riang. Itulah dari video nyanyi kita. Semoga pelajaran hari ini kita dapat bersemangat untuk mempelajarinya. Baiklah, sebelum memasuki materi, Ibu akan mengabsen satu persatu dari anak-anak Ibu semuanya. Pas Ibu memanggil nama, kalian harus angkat tangan atau raise hand ya di Google Meet-nya. Baik, Bu. Baik, Ibu akan mengabsen yang pertama, Mutia Alamanda. Hadir, Bu. Bagus. Yang kedua, Azaria Nurfadila. Bagus. Yang ketiga yaitu Anissa Hadir, Bu. Ulhasana. Bella, kita masuk ke materi kita di pagi hari ini. Apakah anak-anak Ibu semua tahu materi kita pada hari ini? Tidak, Bu. Kalian belum baca ya? Baiklah, materi kita pagi hari ini yaitu mengenai sumber energi. Yang mana tujuan dari pembelajaran ini yaitu yang pertama, siswa dapat mengetahui pengertian dari sumber energi, siswa dapat mengetahui macam-macam sumber energi, dan juga siswa dapat mengetahui pemanfaatan dari sumber energi. Apakah anak Ibu semua tahu apa itu sumber energi? Saya, Bu. Iya, Mutia. Energi adalah sumber daya atau kekuatan yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan usaha, kerja, ataupun melakukan perubahan, Bu. Bagus, Mutia. Beri A+ kepada Mutia. Nah, apa sih yang maksudnya dengan energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan kegiatan atau usaha. Atau juga segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi itu disebut dengan energi. Bella, Ibu akan menampilkan video pembelajaran mengenai pembelajaran kita pada hari ini, yaitu mengenai sumber energi. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai tema 2, yaitu selalu berhemat energi, subtema 1, sumber energi. Adapun materi yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama yaitu sumber energi. Submaterinya yaitu mengenai macam-macam sumber energi dan manfaatnya. Mulai belajar mengenai macam-macam sumber energi dalam kehidupan. Hal ini akan membuat kita lebih mengerti dan bijak dalam memakai beragam sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Macam-macam sumber energi. Yang pertama yaitu energi matahari, kedua energi air, ketiga energi angin, keempat energi listrik, kelima minyak bumi.
Sumber energi yang pertama yaitu matahari. Matahari menghasilkan energi panas dan juga energi cahaya. Matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi. Hal ini dikarenakan karena matahari merupakan sumber kehidupan utama bagi makhluk hidup. Pemanfaatan matahari dalam kehidupan sehari-hari yang pertama yaitu matahari membantu proses fotosintesis tumbuhan. Fotosintesis merupakan pembuatan makanan pada tumbuhan hijau. Tumbuhan melakukan fotosintesis untuk menghasilkan makanan dan juga oksigen. Dalam proses fotosintesis, daun akan menyerap karbon dioksida yang ada di udara. Kemudian akan diolah menjadi karbohidrat dan juga oksigen dengan bantuan sinar matahari. Pemanfaatan energi matahari yang kedua yaitu mengeringkan benda basah. Banyak sekali benda basah yang dapat kita keringkan menggunakan bantuan sinar matahari. Contohnya yaitu mengeringkan pakaian basah dan juga mengeringkan ikan asin yang dilakukan oleh para nelayan. Pemanfaatan energi matahari selanjutnya yaitu matahari dapat membantu proses pembuatan garam. Dalam proses pembuatan garam, para petani di pinggir pantai akan menyiapkan petak-petak tambak. Petak-petak tambak ini kemudian diisi oleh air laut. Air laut akan menguap dan tersisa kristal-kristal garam. Penguapan air laut ini dilakukan dengan bantuan sinar matahari. Setelah air laut menguap, sekitar 210 hari atau setelah kemarau berakhir, garam segera dipanen. Pemanfaatan matahari yang keempat yaitu matahari dapat menjadi sumber pembangkit listrik, yaitu menggunakan panel surya. Panel surya akan menangkap sinar matahari, kemudian akan diolahnya menjadi sebuah listrik. Pemanfaatan selanjutnya yaitu membantu pembentukan vitamin D. Ini dilakukan agar tulang kita menjadi kuat. Kegiatan yang dapat kita lakukan yaitu olahraga pagi, lari pagi ataupun jogging pagi, atau hal sederhana yang dapat kalian lakukan yaitu dengan berjemur di bawah sinar matahari pagi. Sumber energi yang kedua yaitu air. Air merupakan salah satu sumber energi. Tubuh kita membutuhkan air untuk beraktivitas. Tidak hanya manusia, tumbuhan dan hewan juga membutuhkan air. Selain diminum, air juga dapat digunakan untuk memasak, mencuci, mandi, dan lainnya. Air juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik, salah satunya dengan menggunakan kincir air. Pemanfaatan energi air yang pertama itu membantu mengairi sawah. Kedua yaitu memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti mencuci piring, mencuci baju, ataupun mandi. Ketiga yaitu sumber air minum bagi makhluk hidup. Terakhir yaitu sumber energi listrik dengan memanfaatkan kincir air. Sumber energi selanjutnya yaitu angin. Angin dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk membantu aktivitas sehari-hari. Yang pertama, angin digunakan manusia untuk membantu mengeringkan pakaian. Kedua, angin digunakan untuk membantu nelayan menggerakkan perahu layar ke tengah laut guna mencari ikan. Ketiga, yaitu angin digunakan sebagai sumber energi listrik. Dalam hal ini, angin dimanfaatkan untuk menggerakkan baling-baling dari kincir angin. Menggerakkan baling-baling kemudian akan menghasilkan sebuah energi listrik. Sumber energi selanjutnya yaitu energi listrik. Energi listrik merupakan salah satu sumber energi yang banyak digunakan di sekitar kita. Listrik merupakan sumber energi yang membantu kita melakukan aktivitas sehari-hari. Dengan adanya energi listrik, kita dapat menyalakan lampu, televisi, radio, setrika, dan masih banyak hal yang lainnya. Kita semua berhak mendapatkan listrik. Kewajiban kita adalah menghemat penggunaannya.
Sumber energi selanjutnya yaitu minyak bumi. Kita sebagai warga negara mempunyai hak untuk memanfaatkan minyak bumi dalam mendukung aktivitas sehari-hari. Namun, di sisi lain, kita juga mempunyai kewajiban untuk menghemat penggunaan minyak bumi. Minyak bumi merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui, karena proses pembentukan minyak bumi membutuhkan waktu yang lama, bisa mencapai jutaan tahun. Permintaan untuk minyak bumi dari tahun ke tahun terus bertambah. Sebaliknya, ketersediaan minyak bumi dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Dengan semakin langkanya persediaan minyak bumi, pemerintah menghimbau setiap warga negara untuk menggunakan minyak bumi secara bijak. Adapun penggunaan minyak bumi dalam aktivitas sehari-hari, salah satunya yaitu sebagai bahan bakar kendaraan, berupa bahan bakar kendaraan motor, mobil, pesawat, maupun kapal laut. Baiklah, itu dari cuplikan materi kita pada hari ini. Apakah ada anak-anak ibu semua sudah mengerti atau ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Baiklah, sepertinya anak-anak ibu semua sudah paham dan mengerti materi pelajaran kita hari ini. Nah, memahami pelajaran hari ini, kita akan Baiklah anak-anak ibu, untuk lebih memahami materi pada hari ini yaitu mengenai sumber energi, ibu akan memberikan soal dan kita sama-sama membahasnya. Soal ini yaitu soal objektif yang terdiri dari 10 butir. Soal yang pertama, hidup hemat energi harus kita mulai dari A. Saat bersekolah, B. Diri sendiri, C. Orang baru, tanah dahulu, D. Penjabat pemerintah. Nah, siapa yang tahu ini jawabannya? Saya, B, Bu. Bu. Siapa dulu? Mutia. Apa jawabannya, Mut? Diri sendiri, Bu. B. Bagus, diri sendiri. Beri tepuk tangan kepada Mutia. Nah, selanjutnya yaitu pertanyaan yang kedua. Dengan menghemat energi, sama halnya kita dengan A. Menjaga pelajaran, B. Meningkatkan pendapatan negara, C. Menjaga kelestarian alam, D. Mempromosikan energi alternatif. Nah, anak-anak ibu semua, siapa yang tahu nih jawabannya? Yang C, Bu. Yang C, ya benar sekali. Beri tepuk tangan kepada Anissa. Bella, pertanyaan yang ketiga. Energi alternatif adalah sumber energi yang menggantikan energi A. Matahari, B. Minyak bumi, C. Air, D. Angin. Nah, siapa yang bisa jawab ini? Bu, A. A, Bu, matahari. Nah, bagus. Ya, matahari. Jawabannya yaitu matahari karena energi alternatif dari sumber energi yang menggantikan energi yaitu energi matahari. Yang keempat yaitu sumber energi yang tidak dapat diperbarui adalah A. Angin, B. Air, C. Minyak bumi, D. Matahari. Nah, siapa yang tahu ini jawabannya? Angin, Bu. Angin? Oke, ya bagus Anissa. Beri tepuk tangan kepada Anissa. Karena angin merupakan sumber energi yang dapat diperbaharui. Yang soal yang kelima, energi panas disebut juga energi A. Energi cahaya, B. Energi kinetik, C. Energi listrik, D. Energi kalor. Energi kalor, Bu. Nah ya bagus, energi kalor. Pertanyaan selanjutnya. Sinar matahari sanggup dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif antara lain sebagai berikut. Yang pertama, penghasil minyak bumi di siang hari. Yang kedua, penggerak tubik melalui gelombang sinar. Yang ketiga, bahan baku pembuatan solar dan bensin. Yang D yaitu pembangkit listrik tenaga surya. Nah, siapa yang tahu ini jawabannya? D. Jawabannya, Bu. Pembangkit listrik tenaga surya.
Ya, bagus Mutia. Beri A+ kepada Mutia. Karena pembangkit listrik tenaga surya ini merupakan pemanfaatan dari sumber alternatif. Nah, pertanyaan yang ketujuh. Sumber energi terbesar pada makhluk hidup di bumi adalah A. Bulan, B. Matahari, C. Batu bara, D. Tumbuhan. Siapa yang tahu ini jawabannya? Matahari, Bu. Ya, bagus Nisa, matahari. Karena sumber terbesar dari makhluk hidup di bumi ini yaitu matahari. Selanjutnya pertanyaan 8, yaitu sumber energi yang mampu menggerakkan kapal layar adalah A. Angin, B. Panas, C. Matahari, D. Air. Nah, siapa yang bisa menjawabnya yang nomor 8 ini? Angin, Bu. Angin, ya betul sekali angin. Karena angin bisa menggerakkan kapal layar. Yang pertanyaan ke-9, yaitu air merupakan salah satu sumber energi yang dapat menghasilkan listrik. Air dapat menghasilkan energi listrik karena A. Air mengandung mineral elektrolit tinggi. B. Aliran air menggerakkan turbin kincir angin. C. Air mengandung energi listrik yang tinggi. D. Aliran air menyebabkan gesekan listrik. Nah, siapa yang bisa menjawabnya? Ada yang bisa anak-anak ibu semua yang menjawabnya? Bagus sekali Azaria. Ya, benar sekali. Aliran air menggerakkan turbin kincir angin. Nah, pertanyaan yang terakhir. Pertumbuhan energi yang terjadi ketika menerbangkan layang-layang adalah A. Energi gerak menjadi energi listrik. B. Energi panas menjadi energi gerak. C. Energi bunyi menjadi energi gerak. D. Energi angin menjadi energi gerak. Nah, anak-anak ibu semua pada tahu apa jawabannya? D, Bu. Energi Bu. Energi angin. Gimana? Yang D, Bu. Nah, ya yang D. Energi angin menjadi energi gerak. Bagus semua, anak-anak ibu semua bisa menjawab pertanyaan yang ibu berikan. Ini ibu akan menyimpulkan bahwa sumber energi adalah kemampuan untuk melakukan kegiatan atau usaha yang segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi yaitu disebut dengan energi. Macam-macam sumber energi yaitu terdiri dari 5. Yang pertama energi matahari, energi listrik, energi angin, energi air, dan energi minyak bumi. Yang pertama yaitu energi matahari, yang mana energi matahari ini menghasilkan energi listrik dan energi cahaya. Pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari yaitu matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi yang membantu proses fotosintesis. Sumber pembangkit listrik atau panel surya membantu proses pembuatan garam, mengeringkan benda basah seperti ikan, mengeringkan ikan, mengeringkan garam, dan mengeringkan benda-benda basah lainnya. Dan selanjutnya itu membantu pembentukan vitamin D. Selanjutnya yaitu energi air. Nah, energi air ini pemanfaatannya yaitu sebagai sumber air minum bagi makhluk hidup. Yang kedua itu sebagai sumber energi listrik. Contohnya seperti energi pembangkit tenaga listrik dari air. Yang selanjutnya itu membantu mengairi sawah dan memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti mencuci piring, mencuci baju, mandi, dan lainnya. Selanjutnya itu energi angin, yang mana energi angin ini yaitu bisa membantu menggerakkan perahu layar dan juga sebagai sumber energi listrik dan membantu mengeringkan pakaian. Yaitu energi listrik, yaitu membantu aktivitas makhluk hidup sehari-hari. Seperti contohnya
menghidupkan lampu, menyetrika baju, memasak nasi, dan sebagainya. Dan yang terakhir, energi minyak bumi, yaitu dimanfaatkan oleh makhluk hidup sebagai bahan bakar kendaraan, bahan bakar rumah tangga, dan pertanian. Nah, contohnya bahan bakar kendaraan ini seperti bensin, solar, dan yang lainnya. Nah, itulah dari materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga anak ibu memahami dan mengambil intisari dari pelajaran kita hari ini. Dan juga kita harus memanfaatkan sumber energi dengan sebaik-baiknya. Baiklah, di pertemuan selanjutnya yaitu kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu mengenai sumber energi alternatif. Ibu mengharapkan siswa semua membaca sumber energi alternatif itu apa dan bagaimana manfaatnya. Besok Ibu tanyakan satu persatu. Baik, itu dari pelajaran kita hari ini. Terima kasih kepada anak-anak Ibu semua yang telah mengikuti pelajaran kita pada pagi hari ini. Dan jangan lupa menjaga kesehatannya, selalu bersemangat, dan jangan lupa untuk selalu sarapan pagi. Karena makanan itu merupakan sumber utama bagi tenaga kita. Supaya kita bisa bersemangat dalam belajar, bisa berkonsentrasi. Baiklah, kita cukupkan pelajaran kita hari ini. Dan kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih anak-anak semua. Iya, Bu.